Charel Williams resmi jabat Aspidsus Kejati Riau, ini jejak pengabdiannya. Marlamson Charel Williams mendapat kepercayaan besar. Ia ditunjuk sebagai asisten tindak pidana khusus, Aspidsus, di Kejaksaan Tinggi Riau. Penunjukan ini mempertegas rekam jejaknya yang mumpuni dalam perkara korupsi. Namun di balik semua prestasi itu, Charel tetap menjejak bumi. Ia memaknai profesi jaksa sebagai pengabdian spiritual, bukan sekadar profesi hukum. Jangan lupa bersyukur karena sudah memperoleh pekerjaan, dan jadikan pekerjaan itu menjadi ladang ibadah serta berkat bagi banyak orang, ujar Charel, Kamis, 24 Juli 2025. Charel Williams mencuat sebagai jaksa muda yang tampil beda. Lahir di Jakarta dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, pria bersahaja ini dikenal luas karena integritasnya yang tak tergoyahkan dan pendekatannya yang humanis dalam menegakkan keadilan. Langkah awalnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat sejak 2023 hingga pertengahan 2024 menandai babak penting dalam pengabdiannya. Meski masih terbilang muda untuk menduduki jabatan strategis itu, Charel berhasil mengukir prestasi membanggakan, mendapat predikat penegakan hukum tindak pidana korupsi terbaik se-NTB pada 2023. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Dompu menuntaskan sederet kasus korupsi bernilai miliaran rupiah. Di antaranya, perkara pengadaan alat metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 senilai 398 juta rupiah, serta korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Perhubungan Dompu periode 2017-2020 sebesar 1,28 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas tahun 2021 senilai 944 juta rupiah pun rampung hingga ke meja hijau. Salah satu penyidikan yang menyita perhatian adalah perkara perusahaan daerah Kapolda Rawi dengan nilai kerugian mencapai 3,24 miliar rupiah selama periode 2007-2023. Selain itu, proyek rehabilitasi irigasi Sori Paranggi, 2020, dan Kuangko, 2022, juga berhasil diusut dengan tuntas. Namun, Charel tak semata mengejar vonis. Ia juga membawa pendekatan baru dalam penanganan kasus ringan. Restorative justice diterapkan bagi pelaku tindak pidana yang masih berusia muda atau dalam perkara yang bisa diselesaikan secara damai. Keadilan bukan semata soal hukuman, tapi juga pemulihan. Jika ada ruang untuk memulihkan dan membina, kenapa tidak? Ujar Charel. Salah satu yang menjadi sorotan adalah eksekusi mantan Sekretaris Daerah Labuhan Batu, Muhammad Yusuf Siagian, dalam kasus penggelapan dana persediaan tahun 2017. Yang lebih mengejutkan, ia menuntaskan proses hukum terhadap tokoh masyarakat Freddy Simangunsong, suami dari PLT Bupati saat itu, dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Proses hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum harus jadi pelindung bagi mereka yang lemah, tegas Charel.